Film Exit 8 adalah adaptasi dari game dengan judul yang sama yang rilis pada tanggal 29 November tahun 2023. Gamenya sempat viral pada masanya dan ramai dimainkan oleh kreator gaming termasuk idola saya, Bang Windah Batubara. Ini kayak Gue takut bre. kayak Rio. Udah sih balik aja. Nah, penasaran seperti apa filmnya? Mari langsung saja kita menuju ke alur cerita. Cerita diawali dengan POV seorang pria yang kita sebut saja namanya Agung. Ia sedang asik scroll sosmed saat OTW pulang menggunakan kereta bawah tanah. Agung melihat berita yang kurang mengenakan, yaitu tsunami di Jepang, dan juga melihat tikus dengan wujud yang aneh. Tak lama berselang, penumpang dikejutkan dengan bapak-bapak yang marah gara-gara tangisan bayi. Tapi tidak ada seorang pun yang peduli dan membela si ibu dari bayi itu, termasuk juga si Agung. Setelah tiba di stasiun, Agung ditelepon oleh mantan pacarnya yang bernama Nadia. Nadia mengungkapkan jika ia sedang melakukan check up di klinik karena saat itu ia sedang hamil 4 bulan. Nadia meminta Agung untuk segera mempertanggungjawabkan benihnya yang kini sudah berkembang menjadi janin. Setelah mendengar kabar yang mengagetkan tersebut, penyakit asma Agung tiba-tiba kambuh. Dan pada saat itu juga, sinyal HP-nya mendadak hilang dan Agung berada di lorong yang sangat sepi. Karena tidak merasa curiga, Agung terus berjalan, tetapi ia selalu kembali ke tempat yang sama. Tidak hanya itu, Agung juga selalu berpapasan dengan bapak-bapak kemeja putih ini, wo. Agung terus jalan, namun ia tidak menyadari sebuah peringatan di papan petunjuk yang memintanya untuk berputar arah. Lagi dan lagi, Agung hanya berputar-putar di sana dan terjebak di lorong 0. Yang mengerikannya lagi, bapak-bapak tadi senyum ke arah Agung yang membuatnya lari terbirit-birit. Saat Agung masih terjebak di lorong 0, ia tak sengaja melihat poster bergambar semut yang terjebak di simbol infinity. Lalu tiba-tiba saja muncul darah dari atas kepalanya yang membuat Agung langsung berlari ke arah belakang. Di saat ia masih sesak nafas, Agung bingung karena sekarang ia sudah ada di lorong 1. Di tengah keheranan, Agung mendapat sebuah petunjuk dari papan informasi agar Agung bisa keluar dari lingkaran setan itu. Agung diharuskan teliti melihat ada atau tidaknya anomali. Jika tidak ada anomali, Agung harus terus jalan ke depan. Tetapi jika ada anomali, Agung harus berbalik ke belakang dan begitu terus sampai ke lorong 8. Sekedar informasi, Wop, anomali itu seperti sesuatu yang janggal yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Ya gitulah pokoknya ya. Saat melanjutkan perjalanan, Agung sadar jika bapak-bapak itu adalah NPC yang ditempatkan di lorong ini. Lantas ia pun merasa jika hal tersebut bukanlah anomali. Namun tanpa ia sadari, sebuah anomali lain muncul di mana susunan lampu lorong terlihat acak-acakan. Dan benar saja, lampu di atas yang acak-acakan merupakan perwujudan anomali, wok. Jika Agung tidak teliti dalam melihat, ia akan kembali lagi ke lorong 0. Di tengah rasa panik, Agung yang tidak ingin mengulangi kebodohannya memutuskan untuk memotret semua yang ia lihat di lorong. Akhirnya Agung berhasil melakukan progres karena di lorong 0 tidak ada satupun anomali.
Namun sesampainya di lorong 1, semua foto yang ia ambil tadi tiba-tiba rusak. Kini Agung pun harus menggunakan otaknya untuk mengingat setiap hal yang ada di lorong ini. Dan tak lama kemudian, melihat bapak-bapak yang tersenyum itu, Agung yakin jika itu adalah anomali dan ia bergegas kembali ke belakang. Dan benar saja, Agung sekarang sudah naik ke lorong 2 dan ia juga sudah mulai mengerti dengan peraturannya. Saat mengamati lorong kedua, Agung merasa bahwa di tempat itu tidak ada sesuatu yang janggal. Ia pun bergegas ke depan, namun tiba-tiba Agung mendengar suara tangisan bayi dari dalam loker. Sudah tahu jika itu adalah anomali, Agung tetap kekeh melihatnya dan kaget ketika suara tangisan bayi semakin keras. Meskipun dengan napas Senin Kamis, Agung merasa senang karena ia sekarang sudah ada di lorong ketiga. Agung lanjut berjalan dan kembali mengamati lorong 3. Di tengah pengecekan, Agung merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia pun mencoba melakukan pengecekan ulang dan ternyata benar. Ada anomali mata di poster yang selalu memperhatikannya. Agung pun langsung berbalik arah lagi hingga sampai di lorong 4. Nah, di lorong 4 Agung tidak melihat satupun anomali dan ia terus jalan sampai akhirnya tiba di lorong 5. Saat berada di lorong 5, Nadia tiba-tiba menelpon Agung lagi. Nadia menanyakan kenapa Agung masih belum sampai. Lalu Agung menjawab bahwa ia sedang kesasar dan tengah berusaha untuk secepatnya ke sana. Nadia menambahkan lagi kalau Agung dari dulu tidak pernah berubah. Ia selalu saja sulit mengingat jalan dan terus-terusan kesasar. Agung tidak mau menceritakan lebih apa yang sedang ia alami dan segera menutup teleponnya sambil terus berjalan ke depan. Ternyata Agung kaget karena ia tiba-tiba kembali lagi ke lorong 0. Agung baru sadar jika di lorong itu tidak ada sinyal dan ternyata telepon yang ia angkat tadi bukanlah dari Nadia, melainkan itu adalah sebuah anomali. Di tengah rasa frustasi karena Agung harus mengulang lagi dari lorong 0, ia tetap meyakinkan dirinya untuk tidak menyerah dan melanjutkan upayanya untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Lalu Agung melihat seorang bocil yang berdiri di tengah-tengah. Agung merasa bahwa itu adalah anomali dan ia pun langsung berbalik arah. Namun tanpa diduga, si bocil itu rupanya bukanlah anomali. Agung mencoba mengikuti bocil itu yang terus berlari ke arah lorong selanjutnya. Namun sesaat kemudian, Agung heran saat si bocil menunjuk ke arah bapak-bapak itu. Cerita pun langsung beralih sudut pandang pada bapak-bapak yang kita sebut saja namanya Abdul.
Ternyata Abdul juga sama seperti Agung Wok, bahwa ia juga seorang korban dari lorong ini. Di mana pada saat itu Abdul dan si bocil merasa senang saat berhasil sampai ke lorong nomor 4. Abdul pun optimis jika mereka bisa secepatnya sampai ke lorong 8. Hingga saat Abdul melanjutkan perjalanannya, NPC yang ia temui adalah seorang gadis yang sangat hot jeletot. Abdul meminta si bocil untuk bekerja sama dalam mencari anomali, tetapi si bocil cuma bisa diam dan tak mengatakan apapun. Saat mereka sampai di lorong kelima, Abdul kaget karena gadis NPC yang hot jeletot ini tiba-tiba menegurnya. Gadis itu curhat pada Abdul bahwa ia juga terjebak di lorong pada waktu yang cukup lama. Gadis itu juga berkata jika ia sudah lelah mencari jalan keluar dan memutuskan untuk tetap berada di sini. Tak cuman itu, dengan wajah kinyis-kinyis yang menggoda, ia pun mengajak Abdul untuk menemaninya tinggal di lorong ini, di mana mereka bisa bebas melakukan apapun tanpa takut digerebek warga. Ngapain itu kira-kira ya? Untung saja Abdul imannya kuat, Wok. Ia tak mempedulikan gadis itu dan pada saat menuju ke lorong berikutnya, suara gadis yang hot jeletot tadi tiba-tiba berubah menjadi suara lanang. Abdul pun langsung mengajak si bocil untuk berbalik arah karena sudah dipastikan itu adalah anomali. もしかして迷われてます。もしかしてでも死んでる。冗談ですよ。ここにいた方が。大丈夫ですか？ Abdul sangat lega karena ia sudah berada di lorong ke-6. Ia pun lanjut berjalan bersama si bocil dan kembali mengamati lorong tersebut. Abdul yang tidak melihat satupun anomali segera mengajak si bocil untuk lanjut ke depan. Akan tetapi, ternyata si bocil melihat kejanggalan pada ganggang pintu yang berada di tengah. Karena si bocil tidak mengatakan apapun dan juga Abdul tidak sadar ada yang aneh, ia pun menyeret si bocil untuk lanjut ke depan. Seketika harapan Abdul sirna karena ia tidak sadar bahwa ada anomali di lorong tadi. Di tengah keputusasaan, ia pun meminta maaf pada si bocil. Terlebih mereka harus memulai perjalanan dari awal lagi. Hingga saat berada di lorong 0, Abdul terperangah saat melihat keberadaan tangga keluar dari tempat ini. Abdul merasa bahwa ia sudah terbebas dari lingkaran setan ini dan segera mengajak si bocil untuk keluar dari sana. Tetapi si bocil memilih untuk tidak ikut dengan si Abdul karena ia ingat bahwa sekarang mereka sedang berada di lorong 0 dan tangga ke atas itu adalah sebuah anomali sekaligus akhir perjalanan si Abdul. Sungguh malangnya nasib Abdul yang harus terjebak di lorong tersebut untuk selama-lamanya dan menjadi NPC seperti yang kita lihat di awal cerita.
Cerita kembali lagi pada si Agung. Ia yang tak menemukan satupun anomali mengajak si bocil untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat itu pula si bocil menemukan sebuah anomali di papan petunjuk yang menyuruh mereka untuk kembali. Tetapi si bocil kipak ini tetap diam dan malah mengikuti si Agung hingga mereka kembali lagi ke lorong 0. Agung yang tampak lelah terus melanjutkan perjalanannya dengan si bocil. Di tengah pengecekan, tiba-tiba Agung merasa jika poster semut yang sempat ia lihat sedikit berbeda. Dirasa anomali, Agung meminta si bocil untuk kembali. Akan tetapi, bocil yang menyadari lorong tersebut aman mengajak Agung untuk terus maju. Dan benar saja, di mana keanehan yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi setelah terlalu lama terjebak di tempat itu. Agung pun melanjutkan progresnya. Dirasa lorong itu tidak ada yang aneh. Agung mengajak si bocil untuk lanjut. Akan tetapi, bocil kembali menemukan anomali gagang pintu. Mereka pun langsung berputar arah dan sampai di lorong kedua. Agung pun merasa terbantu dengan si bocil meski dia tak berbicara sama sekali. おじさん Saat mengecek di lorong 2, tiba-tiba muncul sekumpulan tikus dengan wujud yang aneh. Agung yang ketakutan langsung menyeret si bocil untuk berbalik arah. Dan apakah kalian sadar bahwa tikus aneh yang dilihat Agung barusan sama seperti apa yang ia lihat saat scroll medsos di kereta? Setibanya di lorong ketiga, Agung pun heran saat melihat seekor kucing. Tak lama kemudian, Agung melihat keberadaan pacarnya yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Tak sampai di situ, Wok. Keanehan semakin menjadi saat si bocil menganggap jika Nadia merupakan ibunya. Tapi di saat itu pula Agung yang menyadari hal itu adalah anomali, langsung membopong si bocil untuk berputar arah. Agung menginjak si bocil untuk melanjutkan progresnya. Ia yakin dengan kerjasama yang solid, mereka bisa keluar dari tempat ini. Pada saat itu si bocil sudah mau berbicara dan juga menemukan anomali angka 8 yang ditulis terbalik. Mereka pun langsung berputar arah dan lanjut menuju ke lorong kelima. Tiba-tiba salah satu pintu di lorong itu terbuka dengan sendirinya. Agung yang penasaran berniat mengecek apa yang ada di balik pintu itu. Ternyata di sana ia melihat dirinya sendiri yang sedang berada di dalam kereta, sama seperti yang ia lakukan di awal cerita. Tak mau berlama-lama di sana, Agung dan bocil pun berbalik arah untuk menuju ke lorong ke-6. Sebelum memasuki lorong 6, Agung sempat menanyakan apa yang ingin si bocil lakukan setelah keluar dari tempat ini. Bocil pun berkata jika setelah keluar, ia ingin segera menemui ibunya. Namun di saat itu juga, Agung yang putus asa seakan kebingungan untuk menjalani kehidupannya. Apalagi saat ini mantan pacarnya sedang hamil dan ia harus bertanggung jawab. Lalu si bocil memberi cangkang kelombang pada Agung dan mengatakan kalau itu bisa jadi jimat pelindungnya. Agung pun hanya tersenyum dan mereka berdua kembali melanjutkan progresnya. Di tengah pengecekan, mereka pun panik saat mendengar sirine darurat. Ternyata muncul tsunami dahsyat yang menerjang mereka. Saat berlari ke belakang, si bocil kepleset dan Agung dengan sigap menolongnya. Setelah menyangkutkan si bocil di papan, Agung yang tak bisa bertahan harus hanyut terbawa arus. Lagi dan lagi, Wok. Anomali tsunami yang dialami Agung sekarang sama seperti yang ia lihat saat di dalam kereta. Singkat cerita, setelah diterjang gelombang tsunami, bocil yang siuman bergegas memutar arah dan ia sampai di lorong ke-7 tanpa melihat keberadaan si Agung. Ia pun terus jalan ke depan dan sempat mengecek ke belakang lagi. Tetapi Agung tetap tidak ada. Beberapa saat kemudian, Agung muncul di lorong 7 dan menyadari bahwa si bocil sudah tidak ada juga.
Ia pun terus melanjutkan progresnya sampai akhirnya Agung tiba di lorong 8 dan terakhir. Seketika Agung pun heran saat melihat tangga keluar yang mengarah ke bawah. Karena secara logika, jalan keluar dari stasiun bawah tanah adalah ke atas. Akan tetapi karena tidak tahu mau kemana lagi, Agung pun menuruni tangga tersebut. Agung merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya keluar dari lingkaran setan itu. Dengan wajah yang pasrah, ia memberanikan diri untuk kembali masuk ke kereta sembari menelpon Nadia dan mengatakan kalau ia akan segera ke sana. Kecurigaan Agung ternyata benar ketika ia melihat kembali seorang bapak-bapak yang ada di awal filem tadi sedang ngebentak si bayi yang nangis. Sama persis pokoknya seperti di awal filem. Jika di awal filem Agung tidak mempedulikan si ibu dan bayi itu, namun sekarang Agung malah memberikan reaksi dan filem pun selesai. Sedikit teori dari saya buat kalian yang masih bingung tentang apa sebenarnya maksud dari film ini. Mungkin saja lingkaran setan atau loop di exit 8 ini adalah sebuah metafora untuk menggambarkan sosok si Agung atau The Lost Man ini yang orangnya itu ragu-ragu gitu dalam mengambil keputusan. Tapi ya itu hanya sekedar teori ya. Bisa jadi juga kalau semua tempat di sana juga termasuk loop atau lingkaran setan. Karena di game Exit X8 itu sendiri, dia memiliki sequel yang berjudul Platform X, yang sekarang dia harus berada di dalam lingkaran setan di dalam kereta gitu. Jadi dia loop di dalam kereta gitulah. Mungkin saja filmnya belum selesai sampai di sini dan berlanjut sama seperti di gamenya. Dan ya,